Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Romaisya, program studi saya Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan HAM. Pembahasan materi pertama konsep dari negara hukum, yang kedua Indonesia negara hukum, dan yang ketiga hak asasi manusia. Konsep negara hukum. Apa itu negara hukum? Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Apabila negara berdasar atas hukum, pemerintahan negara itu juga harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah. Konstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi yang bercirikan gagasan konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Negara hukum formil dan negara hukum material. Negara hukum formil adalah negara hukum dan arti sempit, yaitu negara yang warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga dan dalil laissez-faire, laissez-aller, yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Material atau negara hukum dalam arti luas. Dalam negara hukum material atau dapat disebut negara hukum modern, pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan. Untuk itu pemerintah diberi kewenangan atau kemerdekaan untuk turut campur dalam urusan warga negara. Pemerintah diberi Price Ermesen, yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan ekonomi sosial dan keleluasaan untuk tidak terikat pada produk legislasi parlemen. Negara hukum material atau dapat disebut welfare state adalah negara yang pemerintahnya memiliki keleluasan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Next. Ciri-ciri negara hukum menurut kalangan ahli hukum. Yang pertama dari Friedrich Julius Tell, yang kedua A.F. Dickey, yang ketiga Prof. Sudargo Gautama. Friedrich Julius Tell dari kalangan ahli hukum Eropa kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia. Yang kedua, pemerintahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Adapun A.F. Dickey dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberi ciri-ciri rule of law sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Prof. Sudargo Gautama mengemukakan ada 3
ciri atau unsur dari negara hukum, yakni sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, asas legalitas. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Selanjutnya, Indonesia negara hukum. Landasan yuridis negara hukum Indonesia. Asar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Perumusan negara hukum Indonesia adalah: A. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. B. Pemerintahan negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas, tidak absolut. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti material terdapat dalam bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pada bab 14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial, pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. B. Perwujudan negara hukum di Indonesia. Adapun yang pertama, tata urutan perundang-undangan. Yang kedua, jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang ketiga, negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. C. Undang-undang. D. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. E. Peraturan pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan presiden. Yang kedua, peraturan pemerintah. Jenis hierarki peraturan undang-undang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Dua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketiga, peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum. 2. Menggunakan sistem konstitusi. 3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrat. 4. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. 5. Adanya organ pembentuk undang-undang. 6. Sistem pemerintahan adalah presidensial. 7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain. 8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Kelima, ciri negara demokrasi. 1. Negara hukum. 2. Pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat.
3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Prinsip mayoritas. 5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Hak asasi manusia atau HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan sebagai berikut. Satu, landasan yang langsung dan pertama yakni kodrat manusia. Dua, landasan kedua dan yang lebih dalam. Tuhan menciptakan manusia. Berdasarkan pengertian HAM, ciri pokok dari hakikat HAM adalah: 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM berlaku bagi semua orang. HAM tidak boleh dilanggar. Bidang dalam HAM, hak sipil pada pasal 9 Undang-Undang HAM. Pertama, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. 3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Hak politik. Pada pasal 23 Undang-Undang HAM, pertama, 1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. 2. Setiap orang bebas untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. 3. Hak ekonomi. Pada pasal 38 Undang-Undang HAM. 1. Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. 2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syaratnya ketenaga kerjaan yang adil. 3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, serta atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. Hak sosial. Pada pasal 41 Undang-Undang HAM. 1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. 2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. 5. Hak kebudayaan. Pada pasal 71 Undang-Undang HAM, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan-peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Sejarah perkembangan HAM. 1. Menurut sejarah, asal mula hak asasi manusia itu dari Inggris. Menurut sejarah, asal mula hak asasi manusia itu dari Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya Magna Carta. Isi Magna Carta tersebut adalah: 1. Raja beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja di Inggris. 2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. A. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. B. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. 2. Pada tahun 1689, Raja Willem II di Britania Raya menandatangani Bill of Rights yang merupakan undang-undang.
Di sini mulai timbul pandangan yang intinya bahwa manusia semua sama di muka hukum. Pandangan tersebut memperkuat timbulnya negara hukum dan demokrasi, serta melahirkan asas persamaan dan hak kebebasan untuk mewujudkannya. Lengkapnya, Is Bill of Rights adalah kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan berpendapat, pajak undang-undang, pembentukan tentara harus seizin parlemen, hak WN untuk memeluk agama yang ia yakini. Parlemen berhak merubah keputusan raja. 3. Adanya Revolusi Amerika tahun 1776, di mana Revolusi Amerika tahun 1776 adalah menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka, bebas dari kekuasaan Inggris. Keempat, dalam Perang Dunia II 1939 sampai 1945, hak asasi manusia banyak dilanggar dan sangat tidak dihargai. Sehingga Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt tahun 1944 mencetuskan 4 kebebasan, the Four Freedoms, yaitu meliputi freedom of speech and expression, kebebasan berbicara atau menyatakan pendapat; freedom of religion, kebebasan beragama; freedom of fear, kebebasan dari rasa takut; freedom from want, kebebasan dari keinginan. 5. Dalam bidang PBB 21 tanggal 16 Desember 1966 telah pula diputuskan 10 untuk disahkan 3 traktat internasional yang menyatakan hak asasi manusia, yaitu 1. The International Covenant on Civil and Political Rights, memberikan harapan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak asasinya, karena aturan ini mutlak hak sipil dan hak politik. 2. Optional Protocol, memberikan kemungkinan setiap orang untuk mengajukan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB terhadap pelanggaran HAM di negara yang bersangkutan, dengan syarat yang bersangkutan telah berupaya melalui peradilan yang ada di negaranya, namun tidak memperoleh keadilan. 3. The International Covenant Economic, Social, and Cultural Rights, isinya syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi, ekonomi, sosial, budaya. Pelaksanaan HAM di Indonesia. Pertama, pencegahan pelanggaran HAM, yaitu upaya pemerintahan dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghormatan HAM secara persuasif. Secara tidak langsung, hal ini juga bersenggolan dengan upaya penegakan HAM di Indonesia. Adapun bentuk upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan tata perundang-undangan HAM secara lengkap dan jelas. 2. Menciptakan lembaga-lembaga terkait dengan proses pengawasan serta pemantauan HAM. 3. Menciptakan undang-undang dengan pembentukan lembaga peradilan yang khusus mengenai HAM. 4. Melaksanakan pendidikan hak asasi pada masyarakat dengan melalui perantara keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, penindakan pelanggaran HAM. Upaya pemerintahan dalam menindak pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut. 1. Munculnya pelayanan pendampingan, advokasi hukum, konsultasi bagi masyarakat yang tengah menghadapi kasus berkaitan dengan HAM. 2. Penerimaan pengaduan kasus pelanggaran HAM dari korban. 3. Dilakukannya investigasi dengan cara melakukan
pencarian data, informasi serta fakta terkait dengan peristiwa yang tengah berlangsung di masyarakat. 3. Ikut serta dalam menegakkan HAM dunia. Beberapa konvensi yang berhasil diciptakan adalah sebagai berikut. 1. Universal Declaration of Human Rights. Pernyataan hak asasi manusia sedunia dihasilkan dalam Sidang Umum PBB 10 Desember 1945. 2. International Covenant of Civil and Political Rights. Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik, dan International Covenant of Economic, Social, dan Cultural Rights, perjanjian internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya pada tahun 1996. 3. Declaration and the Rights of Peoples to Peace, Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian pada tahun 1984, dan Declaration on the Right to Development, Deklarasi Hak atas Pembangunan pada tahun 1986. 4. Pemberian hukum berat pada pelanggaran HAM. 1. Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara maka 25 tahun minimal 10 tahun terhadap kejahatan. 2. Hukum penjara maksimal 15 tahun minimal 5 tahun terhadap kejahatan. 3. Hukum penjara maksimal 20 tahun minimal 10 tahun terhadap kejahatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Memanusiakan manusia dengan tidak membatasi mimpi dan karya mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.